berada di Indonesia. Mauro Zylstra tak sabar temui supporter Garuda. Kesedihan Martin Paes dicoret Patrick Clifford. Duet baru lini serang timnas Indonesia U23 ditemukan. Update info tiket Garuda Muda di kualifikasi Piala Asia U23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Duet baru lini serang timnas U23. Update tiket kualifikasi Piala Asia tahun 2026. Mauro Zylstra sudah berada di Jakarta dan sudah tak sabar bertemu dengan supporter Indonesia. Dan yang terakhir, kesedihan Martin Paes dicoret Patrick Clifford untuk FIFA Matchday September tahun 2025. Coba kita saksikan bersama ya. Terkadang, kekuatan sebuah tim bukan hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi oleh kekompakan dan koneksi antar pemain. Baru-baru ini, timnas Indonesia U23 menemukan duet baru di lini serang yang dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi andalan di ajang internasional mendatang. Seperti yang kita tahu, skuad Garuda Muda akan berjuang di kualifikasi Piala Asia U23 2026 2 minggu ke depan. Lawan-lawannya tergolong kuat, yaitu Laos, Makau, dan Korea Selatan. Selanjutnya, rombongan pemain timnas U23 akan menjalani rangkaian pemusatan latihan di Sidoarjo pada pekan depan, 25 hingga 31 Agustus 2025. Nah, oleh karena itu PSSI pun dalam waktu dekat bakal merilis nama-nama pemain yang dipanggil Vandenberg. Sejumlah bintang muda seperti Arkan Fikri, Muhammad Ardiansyah, dan Victor Detang berpeluang dilibatkan. Saat ini, sebanyak 12 pemain resmi mendapat panggilan membela timnas Indonesia U23 untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026. Pengumuman mereka diketahui lewat klub masing-masing di media sosial resminya. Sejauh ini, Bali United menjadi klub yang paling banyak menyumbang pemain mudanya. Mereka adalah Kade Karel, Rahmat Arjuna, dan Jens Raven. Dua pemain muda andalan Persija Jakarta, Doni Tripamungkas dan Raihan Hanan juga ambil bagian. Persib Bandung juga mengirimkan dua pemainnya, Robi Darwis dan Kakang Rudianto. Bayangkara FC diwakili Muhammad Ferrari dan Frankie Misa, sementara pemain Persebaya yang dipanggil adalah Tony Firmansyah dan Mikael Alfredo Tata. Selain itu, Vandenberg juga memanggil penyerang Dewa United Rafael Strijk. Ini merupakan kejutan karena Strijk sebelumnya rutin dipanggil di timnas Indonesia level senior. Hanya saja saat ini Strijk tengah mendapat sorotan karena belum mampu tampil maksimal di dua laga awal Super League. Kendati demikian, Strijk kemungkinan bakal tetap mendapat kepercayaan pelatih Gerald Vandenberg. Dengan pengalaman bersama skuad Garuda Senior, Strijk berpeluang diduetkan bersama Jens Raven di lini depan timnas U23. Antusiasme tinggi supporter terhadap kiprah Garuda Muda di kualifikasi Piala Asia U23 tak bisa dipungkiri. Dukungan langsung dari tribun akan jadi kekuatan tambahan bagi Garuda Muda di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Dan untuk saat ini tiket nonton timnas Garuda Muda pun sudah resmi dibuka. Seperti diketahui, Indonesia menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23 2026 bersama 10 negara lainnya. Garuda Muda tergabung dalam grup J bersama Laos, Makau, dan Korea Selatan pada kualifikasi Piala Asia U23 2026. Timnas Indonesia U23 akan menjalani laga perdana melawan Laos pada 3 September, disusul pertandingan kontra Makau pada 6 September, dan ditutup dengan laga penentuan menghadapi Korea Selatan pada 9 September. Dua pertandingan awal yakni melawan Laos dan Makau akan digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Tiket untuk kedua laga tersebut sudah dapat dibeli melalui aplikasi Livin by Mandiri dengan harga termurah Rp100.000. Harga tersebut berlaku untuk dua kategori tribun, Aqua Garuda North dan Astra Financial Garuda North. Dua kategori tiket itu merupakan dua dari 4 kategori yang dibuka selain Mandiri Garuda West dan Freeport Garuda Els. Garuda West adalah kategori termahal yaitu Rp300.000, sementara Garuda Els diberi harga lebih murah yaitu Rp200.000. Sementara itu, dari babak kualifikasi ini, 11 juara grup dan 4 runner-up terbaik akan lolos ke putaran final yang dimainkan di Arab Saudi pada Januari tahun depan. Striker muda kelahiran Belanda Mauro Zylstra langsung menunjukkan antusiasmenya. Bukan hanya karena panggilan membela Garuda Muda, tapi juga karena satu hal yang tak kalah penting, bertemu langsung dengan para supporter timnas Indonesia. Upaya PSSI untuk terus memberikan gebrakan demi pertajam timnas Indonesia menunjukkan hasil konkret.
Mantan Presiden Inter Milan Erick Thohir mengumumkan perkembangan terbaru terkait proses naturalisasi Mauro Zilstra. PSSI telah menyelesaikan proses surat menyurat, termasuk mendapatkan persetujuan dari orang tua pemain. Setelah ini, berkas akan diteruskan ke Kemenpora, Kemenkumham, dan selanjutnya mendapatkan persetujuan dari Presiden. Tahap akhir yang menentukan adalah pembahasan di DPR RI. Menariknya, baru-baru ini Mauro Zilstra telah tiba di tanah air. Kabar itu diketahui dari postingan terbaru anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Terlihat pemain FC Volendam itu disambut hangat di markas PSSI. Dirinya mengaku sangat menanti momen disumpah menjadi warga negara Indonesia dan mengenakan jersey berlogo Garuda di dada. Ia membayangkan bermain untuk timnas Indonesia dalam suasana riuh para pendukung yang dikenal sangat fanatik. Saya juga penasaran, saya ingin bertemu dengan mereka, karena sekarang hanya melalui media sosial. Saya belum pernah tahu atmosfer penonton di stadion. Saya berharap akan segera terjadi, kata Zilstra kepada Yusa. Sementara itu, kehadiran Zilstra lantas membuat banyak netizen penasaran. Apakah ia akan memperkuat timnas Indonesia senior yang akan melawan Kuwait dan Lebanon di FIFA Matchday September 2025? Atau justru untuk timnas Indonesia U23? Jika mengingat perkataan Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahwa Mauro Zilstra diproyeksikan untuk bergabung dengan timnas Indonesia U23, maka besar kemungkinan dirinya akan terlebih dahulu bergabung dengan tim asuhan Gerald Vandenberg. Kekecewaan mendalam tentu dirasakan Martin Paes setelah dicoret oleh pelatih Patrick Kluivert. Keputusan ini menjadi salah satu momen penting yang menarik perhatian banyak pihak. Mari kita telusuri lebih jauh kisah di balik pemilihan skuad ini. Seperti yang diketahui, Patrick Kluivert sejatinya telah mengumumkan nama-nama yang bakal memperkuat tim Merah Putih di FIFA Matchday mendatang. Dalam daftar 27 nama tersebut, 3 penjaga gawang yang dipanggil adalah Emil Audero, Hernando Ari, dan Nadeo Argawinata. Sayang sekali, nama Martin Paes harus absen karena cedera pada paha bagian atas kaki yang dialaminya saat berlatih di klubnya FC Dallas. Tidak dipanggilnya ia cukup mencuri perhatian, mengingat ia merupakan kiper andalan timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir. Ia pun mengungkapkan rasa sedihnya melalui Instagram story pribadinya. Sayangnya, saya harus melewatkan pertandingan mendatang bersama timnas karena cedera. Semoga semuanya sukses di Surabaya. Sampai jumpa, tulis Paes. Dengan absennya Martin Paes, persaingan di posisi penjaga gawang timnas Indonesia diprediksi akan semakin sengit, terutama antara Emil Audero yang baru menjalani debut bersama timnas dan kiper-kiper lokal seperti Hernando Ari dan Nadeo yang sudah berpengalaman di level internasional. Keputusan ini tentu bukan tanpa alasan dan menjadi bagian dari proses membangun tim terbaik untuk masa depan. Kita tunggu bersama bagaimana langkah selanjutnya dari Martin Paes bersama timnas Indonesia. Oke, itu saja untuk video saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.